Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua dalam program pengajaran berseri Spiritualitas Filokalia. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020. Saya ada di STT Soteria Purwokerto, Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Hari ini adalah pengajaran seri yang ke-7 atau pengajaran seri yang terakhir dari 7 seri pengajaran Spiritualitas Filokalia. Kita sudah banyak mendengar tentang spiritualitas Filokalia beberapa hari ini. Nah, kalau bisa saya review atau saya ringkas, pada intinya atau pada dasarnya spiritualitas Filokalia ini adalah berbicara tentang masalah hati, berbicara masalah roh atau spirit kita. Kalau kita bicara tentang masalah spiritualitas, ini tidak lepas berhubungan dengan roh kita atau spirit kita. Dan itu semua ada di dalam hati, sehingga kita banyak berbicara tentang masalah hati. Nah, apa yang terjadi di dalam hati, yaitu di dalam hati itu kita memiliki, Tuhan memberikan kita yaitu yang satu yang namanya nus. Nus inilah yang menjadi hegemonikon atau penguasa di dalam hati kita. Nah, penguasa ini harus bijak, harus kita bisa pahami, kita bisa jaga, supaya penguasa atau raja di dalam hati ini bisa memilih satu keputusan atau memilih satu hal yang baik. Nah, kita tahu di dalam hati itu ada hukum daging maupun hukum roh. Nah, kedua hukum ini saling bertentangan atau saling berlawanan. Hukum roh berasal dari kerja nus kita menerima anugerah tadi, belas kasihan, menerima pengetahuan spiritual yang kita peroleh waktu kita misalnya kita beribadah, kita berdoa puja Yesus, waktu kita bermazmur, waktu kita bernyanyi, itu semua adalah pengetahuan spiritual yang dicurahkan oleh Roh Kudus yang mengajarin kita melalui nus kita. Dan itu masuk di dalam hati kita menjadi yang namanya hukum Allah atau hukum roh itu. Nah, namun saudara-saudara, hukum roh ini harus diproses lagi. Artinya, dia harus menghasilkan satu yang namanya logismoi atau pikiran roh, keinginan roh. Kemudian dibuahi lagi menjadi buah roh. Dan itulah dalam wujud kasih, perbuatan baik, dan hal-hal kebajikan yang kita lakukan, baik kepada sesama maupun kepada Allah. Nah, saudara-saudara, hukum roh ini seperti benih yang kemarin saya jelaskan. Ini seperti benih Kristus yang ditanam di dalam hati kita. Hukum roh ini seperti benih yang harus kita kelola lagi supaya menghasilkan satu perbuatan-perbuatan baik atau yang kita sering sebut sebagai buah roh ini. Namun proses ini tidaklah gampang. Seperti pernah saya ceritakan, selalu ada gulma, selalu ada godaan, selalu ada rumput liar yang bertumbuh, menghimpit tanaman yang kita tanam di kebun atau di ladang kita. Seperti cerita perumpamaan lalang dan gandum itu. Nah, teman-teman semua, itulah tugas dari nus kita untuk menangkal atau melawan setiap musuh, ya, yaitu hukum daging itu. Nah, jika nus itu kalah, maka hukum daging itu akan berproses menjadi yang namanya logismoi atau pikiran-pikiran jahat. Nah, logismoi inilah yang nanti akan menghasilkan satu namanya passions atau nafsu daging, dan nafsu daging inilah jika dibuahi maka akan menghasilkan perbuatan daging. Nah, ini satu pertentangan yang akan terus terjadi di dalam hati kita, di dalam batin kita, atau di dalam roh dan jiwa kita. Nah, teman-teman semua, ini menjadi prinsip dasar atau fondasi dari pengajaran spiritualitas Filokalia. Pengetahuan spiritual yang kita peroleh, seperti saudara mendengar video ini atau pengajaran seperti ini, dan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan mencurahkan arahannya, bimbingannya dalam wujud pengetahuan spiritual itu. Nah, pengetahuan spiritual itu menjadi seperti
Kalau kemarin kita bahas, itu menjadi seperti sumbu api yang kalau diresponi, maka itu bisa meledakkan dinamit kita. Nah, saudara-saudara semua, pengetahuan spiritual yang kita peroleh itu dalam yang kita sering sebut sebagai anugerah tadi, energi ilahi tadi. Ya, energi ilahi atau anugerah tadi, pengetahuan spiritual itu kita bisa peroleh dengan berbagai macam cara. Nah, hari ini kita akan banyak membahas berbagai macam cara tersebut untuk memperoleh pengetahuan spiritual tadi atau energi ilahi, anugerah Allah tadi, supaya Roh Kudus dengan kita, roh kita bekerja sama mencurahkannya itu ke dalam hati kita, yaitu ke dalam nus kita, menjaga nus ini, supaya nus ini memiliki satu kebijaksanaan, satu hikmat untuk mengerjakan pengetahuan spiritual itu yang sudah dalam wujud hukum roh itu. Sehingga dari hukum roh ini akan berproses lagi sampai akhirnya menghasilkan buah roh. Nah, pada intinya adalah dari dalam, dari hati kita. Nah, saudara-saudara, kita perlu bersinergi dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu mencurahkan anugerahnya, pengetahuan spiritualnya, mengajari kita segala sesuatu seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 14 ayat 26, bahwa Roh Kudus itu mengajarkan kita segala sesuatu apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Nah, kemarin kita berbicara tentang doa puja Yesus. Nah, doa puja Yesus menjadi salah satu cara paling penting di dalam spiritualitas filokalia ini, yaitu dengan mendaraskan doa ini, meminta belas kasihannya, maka Roh Kudus akan senantiasa terus mencurahkan energinya kepada nus kita, sehingga nus kita itu punya energi, punya kekuatan dari Allah, punya terang dari Allah untuk terus mengerjakan hukum roh itu sehingga menghasilkan buah roh. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan fokus kepada selain doa puja Yesus, kita juga akan berbicara berbagai nasihat-nasihat bijaksana dari para bapak filokalia. Nah, ketika kita mau mengerjakan apa yang kita tahu, artinya pengetahuan spiritual yang kita peroleh, mau mulai mengerjakan pembaruan manusia baru kita, para bapak filokalia itu menasihatkan langkah pertama itu adalah repentance atau pertobatan. Pertobatan itu menjadi langkah awal kita, karena itu adalah langkah kita membuka pintu hati kita, mempersilakan Roh Kudus itu menyalurkan anugerahnya, belas kasihannya, energi ilahinya, pengetahuan spiritualnya, spiritual knowledge-nya untuk masuk ke dalam hati kita untuk menguasai atau menjaga, melindungi nus itu. Nah, repentance atau pertobatan ini semacam kita dengan kerendahan hati mengakui dosa-dosa kita, membuka hati kita supaya energi ilahi itu bisa masuk. Walaupun kita memperoleh banyak pengetahuan spiritual, dan kita terus memohon belas kasihan Allah, dan kita tahu belas kasihan Allah itu selalu cukup dan berlimpah. Anugerah Allah itu akan selalu cukup berlimpah. Tetapi jika kita tidak membuka pintu hati kita tidak melakukan satu repentance, maka itu akan percuma karena tidak masuk ke dalam hati kita. Dia terus ada di luar. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita perlu melakukan yang namanya repentance, pertobatan. Pertobatan ini bukan hanya waktu sebelum kita percaya lalu kita bertobat lalu jadi orang Kristen. Setelah itu kita tidak pernah bertobat lagi, tidak. Pertobatan ini adalah kontinuitas. Setiap hari kita kerjakan pertobatan itu. Mengapa? Karena setiap hari kita butuh anugerah itu.
Setiap hari kita butuh makanan dari Tuhan. Kita perlu energi dari Allah. Supaya hukum roh itu bisa bekerja dengan maksimal. Nus kita bisa bekerja dengan maksimal. Menghasilkan buah roh. Dan ingat, pelajaran kemarin kita sudah belajar bahwa di dalam hati ini, dalam nus ini sudah ditanam benih ilahi atau hukum roh itu. Nah, benih ilahi inilah yang harus dipupuk, harus ditanam, dipupuk, dipelihara, dirawat supaya menghasilkan tanaman yang menghasilkan buah. Nah, bagaimana itu terjadi kalau kita tidak mengerjakannya, kalau tidak ada energi yang menopangnya? Nah, oleh sebab itu, supaya benih ilahi itu, ya karena kita sudah menjadi anak-anak Allah dan benih ilahi itu bisa mengalahkan dosa. Nah, benih ilahi inilah yang harus kita kerjakan. Nah, karena di dalam hati kita sudah punya benih ilahi itu, maka benih ilahi itulah yang harus kita rawat, harus kita pupuk supaya menghasilkan tanaman dan tanaman itu menghasilkan buah roh. Nah, teman-teman semua, pertobatan atau repentance ini adalah salah satu cara kita merawat benih ilahi itu. Salah satu cara kita merawat, menjaga, melindungi nus itu. Salah satu cara kita mengerjakan hukum roh itu, hukum Allah itu untuk menghasilkan satu buah roh atau menghasilkan satu kebajikan, virtues di dalam kehidupan kita. Nah, saya akan mengutip beberapa bapak gereja tentang pertobatan ini. Sebab pertobatan ini menjadi langkah awal membuka pintu hati kita menerima anugerah Tuhan. Sebab apa, saudara-saudara? Pengetahuan spiritual yang kita peroleh, semua hal teologi yang kita pelajari, anugerah Allah yang kita minta setiap hari, tujuannya cuma satu, yaitu untuk memupuk, merawat, memperbarui hati ini. Jadi kita belajar teologi itu, atau kita belajar firman Tuhan itu, seperti kita ini, tidak hanya untuk pikiran atau knowledge saja gitu, untuk mind saja. Tetapi ini sebagai terapeutik. Teologi itu sebagai terapeutik, pengobatan bagi hati kita, supaya hati ini semakin lama semakin menuruti hukum roh itu. Nah, kata Bapak gereja yang bernama Saint Isaiah, dia mengatakan untuk mengerjakan pertobatan itu, dia mengatakan berjaga-jagalah terhadap dirimu sendiri. Kita harus tahu bahwa tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Berjaga-jagalah, jagalah hatimu. Dan jangan mengatakan bahwa bagaimana saya bisa menjaga hati ini karena saya adalah seorang pendosa. Nah, dia mengatakan lagi, ketika seseorang mengatakan, saya tidak bisa bertobat dari dosa-dosa saya tidak bisa kembali kepada Allah. Nah, justru disitulah kita perlu pertobatan. Nah, Isaiah mengatakan, dengan pertobatan akan melahirkan baru kita, memperbarui hidup kita seluruhnya. Pertobatan seperti kita menghilangkan segala macam pikiran-pikiran yang buruk. Ya, Isaiah mengatakan menghilangkan segala macam pikiran-pikiran bahwa saya ini sangat berdosa, saya tidak bisa diampuni seperti itu. Justru di saat pikiran seperti itu datang, pertobatan adalah kuncinya. Justru di saat kita merasa kita paling berdosa, maka di saat itulah kita perlu pengakuan dari Tuhan. Dan pengakuan ini atau repentance ini akan regenerate, melahirkan kita kembali. Seperti hari yang gelap, ketika hujan turun, dan ketika hujan itu berlalu, maka hari menjadi terang kembali. Nah, hujan itulah, air mata itulah adalah pertobatan kita.
Tanpa hujan yang turun, langit terus akan gelap. Tetapi ketika hujan selesai, maka langit akan kembali cerah. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita gelap. Justru kita perlu air mata pertobatan. Kita perlu hujan pertobatan. Sehingga ketika pertobatan itu dikerjakan, maka hati ini akan menjadi terang. Begitu kata Saint Isaiah. Kemudian kita lihat juga apa kata Evagrios. Evagrios the Solitary di dalam tulisannya yang berjudul On Prayer, bagian yang ke-144, dia mengatakan, sampai seseorang berubah, itu dimulai dari pertobatan. Pertobatan akan mengubah orang itu sepenuhnya. Dia akan bijaksana, dia akan selalu mengingat dosa-dosanya dengan kesedihan, dan selalu memanggil, meminta akan terang ilahi yang akan terus menerangi hidupnya. Jadi Evagrios mengatakan, dengan pertobatan akan mengubah kehidupan orang itu sepenuhnya. Dia akan menjadi bijaksana, yaitu dia akan selalu mengingat dosa-dosanya dengan satu kesedihan, dengan satu air mata tadi, dan disitulah dia akan terus meminta akan terang ilahi menerangi hatinya. Nah, Evagrios menceritakan padanya pertobatan itu berarti kita selalu mengingat dosa kita dengan satu air mata, sorrow, kesedihan. Kemudian kita lihat lagi nasihat dari Mark the Ascetic, ya. Dia mengatakan bahwa ada dosa yang akan menghasilkan kematian. Jadi ada dosa itu pasti menghasilkan kematian. Jika dosa itu tidak ada pertobatan. Maksudnya jika dosa itu kita lakukan terus-menerus tanpa pertobatan, maka itu akan menghasilkan kematian. Nah, dosa seperti inilah, dosa tanpa pertobatan inilah yang akan membawa kita kematian. Ya. Mark the Ascetic mengajarkan kepada kita, dosa apapun akan diampuni. Tapi satu dosa yang akan membawa kita kepada kematian, yaitu ketika kita tidak mau bertobat. Kemudian kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Hezekios, ya, tentang pertobatan ini. Setiap jam, setiap hari, kita harus memperhatikan, mengukur tindakan kita. Kemudian, pada sore hari atau malam hari, kita harus bisa membebaskan diri kita dari segala macam beban pikiran, kelelahan hidup ini, dengan cara datang melalui pertobatan. Jadi sepanjang hari kita mungkin dibebani dengan berbagai macam pikiran, perbuatan, ucapan. Tetapi pada malam hari dia mengatakan ini adalah saat yang tepat kita membebaskan diri kita datang kepada Tuhan dengan satu pertobatan. Nah, jika kita ingin, maka Tuhan itu akan selalu bersedia menolong kita. Dia akan memberikan kita satu pertolongan jika kita sungguh-sungguh meminta pertobatan kepada Dia. Begitu kata Hezekios. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Pertobatan yang diajarkan oleh Bapak Filokalia, seperti tadi dari Isaiah, dari Evagrios, ya, harus disertai dengan namanya tears, air mata. Dengan satu sorrow, dengan satu kesedihan yang sungguh-sungguh. Dan itu bisa dikerjakan setiap hari. Dan itu bisa dibarengi dengan Jesus Prayer. Kita akan lihat lagi dari Evagrios, dia mengatakan, ketika jiwa dimurnikan melalui keberjagaan intelek kita, sehingga intelek ini
akan meresponi segala hukum rohani yang kita pelajari dan akan menghasilkan satu yang namanya kebajikan, yaitu pertobatan. Nah, pertobatan ini adalah salah satu kebajikan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Salah satu pekerjaan atau perbuatan baik yang penting yang kita kerjakan, kata Evagrios. Nah, pertobatan ini diimbangi atau dilakukan berbarengan dengan doa. Sehingga doa itu adalah membawa pertobatan kita di hadapan Allah. Doa itu akhirnya menjadi satu komunion antara nus kita bersama dengan Allah, dan nus kita itu membawa penyesalan, kesedihan, air mata kita di hadapan Allah. Nah, air mata inilah yang paling berharga di hadapan Allah. Air mata inilah yang paling bernilai di hadapan Allah, kata Evagrios. Jadi doa adalah satu komunion intelek bersama dengan Allah, kemudian kita memberikan apa di hadapan Allah, yaitu pertobatan kita, air mata kita. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi dari Evagrios, dikatakan doa yang disertai dengan pertobatan itu merupakan the highest intellections of the intellect, dia mengatakan. Jadi doa yang disertai dengan air mata pertobatan itu merupakan kebajikan tertinggi dari intelek atau nus kita. Dan ini artinya doa itu membawa kita naik kepada inteleknya Allah, nusnya Allah, yaitu kepada Allah itu sendiri. Nah, jika kamu rindu akan doa dan pertobatan ini, kamu akan menjadi asing dari semua yang namanya dosa. Kamu akan merasa melihat yang dosa itu adalah sesuatu yang asing dan itu tidak sesuai dengan natur dari jiwa kita atau nus kita. Sama seperti ketika kita terbakar gitu ya, api itu sesuatu yang asing. Kita tidak bisa tahan yang namanya api itu. Kalau kita sentuh, kita akan menarik diri secara refleks. Nah, begitu juga dengan dosa. Begitu kita bersentuh dengan dosa itu, kita akan secara asing menyadari refleks. Kita akan menghindari itu. Dan itu dikerjakan melalui pertobatan dan doa yang sungguh-sungguh. Nah, jadi doa ini adalah satu ascens, satu naik di hadapan Allah semakin tinggi dan semakin tinggi, sehingga kita semakin meninggalkan dosa yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena kita semakin tinggi naik di hadirat Allah. Evagrios menyatakan doa untuk pemurnian patience. Nah, inilah doa yang disertai dengan pertobatan. Itu yang pertama. Doa yang disertai pertobatan atau purification of the patience. Yang kedua adalah kita berdoa untuk ignorance dan forgetfulness. Artinya kita berdoa untuk, tadi ya saya katakan asing, mengignornya atau mengabaikannya dan melupakannya. Kita tidak berani lagi dekat-dekat dengan api itu. Karena api itu berbahaya membakar kita. Nah, begitu juga dengan dosa. Kita tidak berani lagi main-main dengan dosa. Kita akan menjauh. Kita akan ignorance. Kita berani mengatakan tidak, forget, melupakan itu. Kita tidak lagi mau membayang-bayang, mengingat-ingatnya di dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama purification, yang kedua minta ignorance. Kemudian yang ketiga adalah melepaskan kita dari semua temptation, godaan, cobaan, dan semua perasmos atau image, gambaran-gambaran sensual yang selalu datang menyerang mind kita atau pikiran kita. Nah, itu kata Evagrios. Jadi yang pertama minta purification, pertobatan air mata.
Yang kedua adalah minta ignorance, ya, berani berkata tidak, melupakannya, menjauhinya. Kemudian yang ketiga, melepaskan kita dari semua temptation, trial, godaan, atau perasmos. Kita lanjutkan lagi dari Evagrios. Janganlah kita berdoa hanya secara gesture atau hanya ritual atau hanya tampilan saja. Jadi dia katakan, janganlah berdoa, janganlah bertobat hanya sekedar itu tampilan begitu. Seperti orang Farisi yang ingin dilihat baik oleh banyak orang, ingin dilihat kudus oleh banyak orang, ingin dilihat suci oleh banyak orang. Do not pray like that. Do not repent like that. Jangan berdoa seperti itu, yang hanya outward form, gesture, ya. Tetapi dengan takut, dengan gemetar di hadapan Allah, dengan rasa reverence, dengan rasa satu trembling, ya, takut. Maka ini akan membuat intelek kita, nus kita itu menjadi conscious, sadar pentingnya spiritual prayer itu. Jadi ini menunjukkan bahwa doa dan pertobatan itu tidak boleh main-main di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh gampang-gampang ya mengatakan, Tuhan aku berdosa, ampuni saya. Tetapi tanpa satu air mata yang sungguh-sungguh. Tanpa ada satu ketakutan yang sungguh-sungguh. Reverence. Tanpa ada satu hormat di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, ketika kita melakukan pertobatan dan doa itu dengan satu ketakutan, dengan satu kegemetaran akan itu, maka itu akan menyadarkan nus kita atau intelek kita. Kita lanjutkan lagi dari Evagrios. Nah, waktu kita mau melakukan doa dan pertobatan ini, Evagrios menyarankan kita, doalah seperti seorang biarawan. Pray as like a monk. Atau seperti seorang rahib gitu. Dia jelaskan lagi, mengapa? Karena renounce, meninggalkan semua hal-hal yang duniawi dan fokus ke dalam sel doanya. Nah, doa seperti itulah doa yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, memberikan kita hikmat, sehingga Tuhan akan memberikan kita cara-cara bagaimana kita mengatasi dosa kita. Tapi kalau doamu itu masih dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan hal-hal duniawi, maka itu tidak akan membawa dampak apapun. Tapi ketika kamu berdoa, fokuskanlah perhatianmu kepada memorimu, dia katakan, atau ingatan-ingatan dosa itu. Nah, dan mulailah meminta dengan rasa takut tadi untuk melupakan itu, untuk merasa takut terhadap itu, jijik terhadap dosa-dosa itu. Buatlah dirimu senantiasa bahwa kamu tuh sedang berdiri di hadapan Allah, katanya. Ya. Your memori kita tentang hal-hal dosa itu memang tersimpan dengan baik di dalam lemari batin kita atau hati kita. Tetapi memori kita inilah harus membuat kita itu merasa takut, gemetar di hadapan Allah, karena kamu sedang berdiri di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian, ketika kamu berdoa, maka dengan rasa kagum tadi, takut tadi di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita satu belas kasihan tadi, energi tadi, untuk bisa menghapus memori-memori seperti itu, atau fantasi-fantasi seperti itu. Dan memang di saat kita berdoa, kita akan timbul pikiran, aduh, aku tidak layak di hadapan Tuhan, karena aku berdosa. Nah, saudara-saudara, itu
kata evagrios itu memang adalah serangan dari si iblis. Sehingga akan membuat doa kita terhenti. Kita tidak lagi mau melanjutkan dan kita merasa kita sangat berdosa begitu. Tetapi ini adalah trik dari iblis. Evagrios mengatakan, lanjutkan, doakan seperti itu. Sampai memang benar-benar memorimu, ingatanmu itu diisi lagi, bukan lagi dengan dosa, tapi itu diisi dengan ketakutan akan Allah. Hidup kita menjadi satu hidup yang takut akan Allah. Nah, Evagrios melanjutkan, the state of prayer, waktu kita berdoa, salah satunya adalah memang untuk mencapai yang namanya dispassion atau ketersapihan nafsu. Kita punya satu ability, satu kekuatan dari doa untuk mengalami atau untuk mencapai yang namanya dispassion atau ketersapihan nafsu. Kita bisa punya satu kekuatan untuk mengatakan tidak kepada hawa nafsu. Nah, memang hawa nafsu tidak mungkin kita bisa hindari ya, karena itu serangan dari iblis, godaan-godaan iblis lewat indera kita itu senantiasa setiap hari. Hawa nafsu yang timbul dari logisme tadi, pikiran-pikiran jahat tadi, itu selalu akan menyerang kita. Tetapi melalui doa dan pertobatan, kata Evagrios, maka akan mengirim satu kekuatan di dalam nus kita untuk mengalahkan nafsu itu. Dan itulah namanya satu kekuatan yang disebut dengan dispassion atau ketersapihan dari hawa nafsu. Kata Evagrios, pray, doa, itu adalah salah satu kondisi kita mengalami yang namanya dispassion. Nah, jadi saudara-saudara, semakin kita sering berdoa, katakanlah kemarin kita belajar tentang Jesus Prayer, semakin kita kerjakan, maka state-nya, keadaan kita itu adalah mencapai yang namanya dispassion. Nah, kita bisa mengecek nih, sudah berapa lama kita berdoa? Atau sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Apakah level dispassion itu, level kemampuan untuk mengatasi dosa kita, mengatasi nafsu itu masih ada atau tidak? Nah, prayer dan pertobatan itu menolong kita untuk mencapai yang namanya dispassion. Dia yang berdoa di dalam roh dan kebenaran, kata Evagrios, dia tidak lagi bergantung kepada hal-hal yang diciptakan, tapi dia akan bergantung kepada Sang Pencipta itu sendiri. Ya, dia akan memuliakan Sang Pencipta itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Allah. Nah, Evagrios mengajarkan kepada kita, berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Nah, di dalam roh itu berarti Roh Kudus, dan kebenaran itu berarti menunjukkan kepada Kristus. Nah, kita menyembah Allah, kita berdoa kepada Allah di dalam Roh Kudus dan Kristus. Fokus doa kita itu kepada Kristus, ya. Roh Kudus akan mencurahkan energinya, kekuatannya kepada kita di dalam hati kita, sehingga tadi kita punya satu yang namanya kekuatan untuk melawan hawa nafsu. Ya. Jadi kita berdoa bukan dengan repentance, bukan hanya soal penyesalan diri, tetapi mencapai level yang lebih lagi, yaitu namanya dispassion. Ya. Pertobatan, repentance salah satu kebajikan, tetapi dispassion itu adalah kebajikan lain yang kita peroleh di saat kita sudah mengerjakan satu doa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, jadi yang mau saya katakan dari Evagrios ini adalah, kerjakan pertobatan itu, doa itu, maka kamu akan mencapai yang namanya dispassion atau ketersapihan nafsu. Satu perkataan dia yang sangat terkenal ya dari Evagrios ini dalam Philokalia yang dia tulis berjudul On Prayer. If you are a theologian, you will pray truly. And if you pray truly, you are a theologian. Nah, dikatakan
jika kamu adalah seorang ahli teologi atau teolog, kamu akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan jika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kamu adalah seorang ahli teologi atau seorang teolog. Nah, teman-teman semua, ini berarti bahwa tadi saya katakan di awal, kita seorang yang tahu banyak hal tentang Alkitab mungkin ya, tentang pelayanan, kita sudah mengikuti Tuhan menjadi Kristen sekian tahun, kita banyak belajar tentang teologi ya. Tapi untuk menjadi seorang yang tadi katakan ya, you are theologian, kita banyak tahu gitu ya. Itu bukan hanya bicara soal pengetahuan, tapi ini bicara soal doa, gitu. Jadi artinya kita tidak bisa jadi seorang teolog kalau itu bukan lahir dari doa. Nah, saudara-saudara, ini menarik bahwa apa yang kita tahu itu harus bawa masuk ke dalam hati kita untuk mengubah hati kita melalui doa dan pertobatan. Teologi itu teologi tidak bisa mengubah kita. Itu hanya pengetahuan spiritual, pengetahuan tentang Allah, tetapi tidak menjamin bahwa kita akan bisa berubah. Gitu. Nah, hanya melalui doa inilah dan pertobatan ini, maka kita menjadi orang yang bisa sungguh-sungguh berubah. Ya, jika kamu seorang teolog, kamu orang yang berdoa. Nah, jika kita tidak berdoa, menggumuli hal ini, kita nggak bisa jadi seorang teolog. Gitu. Pengetahuan spiritual yang kita peroleh itu hanya menjadi pengetahuan saja, tapi tidak menjadi satu pengobatan, terapi di dalam jiwa kita. Saya akan lanjutkan dari Evagrius lagi. Dikatakan bahwa intelek yang diberkati itu adalah doa. Intelek di sini maksudnya nus ya. Nus yang diberkati adalah doa yang tanpa henti, yang disertai dengan satu kerinduan yang semakin dalam untuk mengerti tentang Allah. Nus yang diberkati akan terjadi ketika doa itu sungguh-sungguh dikerjakan dan kita terbebas dari semua hal-hal duniawi, material, possessions gitu ya. Dan nus yang diberkati inilah akan membuat kita mengalami satu kebebasan dari yang namanya sensasi, fantasi, dan segalanya selama kita berdoa. Nah, tujuan dari doa dan pertobatan ini adalah memang sekali lagi tadi kita bisa mengalami yang namanya forgetfulness, ignorance terhadap hal-hal fantasi, hal-hal godaan tadi. Nah, saudara-saudara, itu doa dan pertobatan. 3 hal yang penting kita alami, yaitu purification, ya, doa dan pertobatan itu mencerahkan kembali hati kita, memurnikan lagi hati kita. Yang kedua adalah kita mengalami yang namanya forgetfulness, ignorance terhadap hal-hal duniawi, fantasi, godaan-godaan dari iblis. Dan yang ketiga adalah memberikan kita kemampuan satu level kebajikan yang lain, yaitu dispassion, atau kita punya satu energi, ya, kalau saya boleh katakan, kita punya satu benih ilahi yang akhirnya timbul dispassion. Dispassion inilah kita bisa mengatakan tidak kepada hawa nafsu yang timbul di dalam hati kita. Nah, ini beberapa pengajaran dari Evagrius. Nah, saudara-saudara, tadi Evagrius mengatakan kepada kita bahwa nus yang diberkati itu adalah doa yang tanpa henti tadi, atau doa yang tidak terganggu oleh tadi ya fantasi, godaan-godaan, tidak terganggu oleh berbagai macam
godaan dari iblis gitu. Nah, bagaimana kita mengerjakan satu doa yang undistract, ya, doa yang tidak terganggu, doa yang terus-menerus. Nah, Bapak Gereja Filokalia menerangkan satu kebajikan lain, yaitu yang disebut dengan stillness atau hesychasm, atau bahasa Indonesianya adalah keheningan, ketenangan batin. Jadi tadi pertama pertobatan, lalu doa atau keberjagaan batin. Nah, sekarang yang ketiga ini adalah keheningan batin atau stillness. Stillness ini menjadi salah satu cara, ya, untuk mengerjakan doa yang terus-menerus atau doa yang tidak terganggu. Nah, bagaimana cara kita terus boleh berdoa? Sementara kan setan terus bekerja, ya. Kita harus terus mengandalkan anugerah Tuhan ini, harus mengandalkan doa kita. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa di balik dosa itu ada satu energi yang besar, kekuatan yang besar, yaitu dari iblis sendiri. Dia tidak pernah tidur, dia selalu berjaga-jaga. Yang satu, dia tidak punya kerendahan hati. Nah, kita punya. Sehingga kita bisa mengalahkan dia. Artinya 24 jam iblis itu akan selalu menyerang kita. Sehingga kita butuh juga 24 jam doa yang tanpa henti itu. Ya, dengan pertobatan, dengan Jesus prayer gitu. Tapi bagaimana mengerjakan itu semua? Nah, Bapak Filokalia mengajarkan kepada kita satu kebajikan ini yang disebut dengan stillness tadi. Talasios mengajarkan kepada kita dalam tulisannya On Love, Self-Control, Life in Accordance with the Intellect, ya, dalam Filokalia volume yang kedua, bagian 67, dia mengatakan, Stillness and prayer are the greatest weapons of virtue, for they purify the intellect and confer on its spiritual insight. Keheningan dan doa adalah senjata terbesar dari kebajikan itu. Ya, doa, pertobatan itu adalah satu kebajikan dari jiwa kita yang kita harus kerjakan terus-menerus, tetapi ditambah dengan stillness, keheningan. Sebab doa dan keheningan inilah yang purify our intellect, yang memurnikan intelek kita dan memberikan kita pengetahuan spiritual tadi. Ya, ingat tadi bahwa pengetahuan spiritual itu kita butuhkan untuk kita bawa di dalam doa supaya itu menjadi satu hal yang berguna untuk mengobati jiwa kita. Nah, contohnya misalnya ketika kita mendengar firman Tuhan, atau saudara-saudara sedang menonton atau mendengar pengajaran seperti ini, nah, saudara akan otomatis tahu, memahami, that's knowledge. Spiritual knowledge, itu pengetahuan spiritual. Tapi pengetahuan spiritual ini harus dibawa turun melalui otak, ya, harus dibawa turun ke dalam hati kita. Gimana caranya? Dengan doa. Karena berhubungan, ini hal spiritual. Doa itu satu-satunya cara untuk membawa spiritual knowledge ini untuk supaya bisa menyentuh, masuk ke dalam hati kita. Nah, mulainya dari bagaimana? Kita membuka hati kita dong. Kita membuka pintu supaya pengetahuan spiritual itu masuk. Supaya anugerah belas kasihan Allah itu masuk. Supaya energi ilahi dalam bentuk pengetahuan spiritual itu masuk. Ya, kalau kita belajar seperti ini berarti knowledge, pengetahuan spiritual. Gitu. Nah, pertama ya melalui repentance, pertobatan. Kita dengan humbleness, kerendahan hati mau bertobat, menyadari kesalahan-kesalahan kita membuka pintu. Biarkan pengetahuan spiritual itu bekerja melalui doa. Nah, kemudian harus dilakukan terus-menerus. Doa tanpa henti itu. Undistract prayer, unceasing prayer. Doa tanpa putus. Supaya apa? Pengetahuan spiritual itu mulai bekerja di dalam nus kita untuk menghasilkan buah roh itu. Ya. Jadi repentance, doa tanpa henti untuk terus berproses, dirawat, dipupuk, ya, seperti kita merawat tanaman, menjaga tanaman itu. Lalu disitulah nanti Allah yang akan memberi pertumbuhan. Nah, waktu kita repentance, prayer,
tanpa henti. Nah, yang ketiga adalah stillness. Nah, stillness ini seperti kita memberi ketenangan batin kita. Ya, stillness ini seperti kalau saya boleh katakan itu seperti cuaca. Nah, kalau kita misalnya menanam sesuatu, ya, kalau cuacanya bagus, walaupun kita sudah beri pupuk, kita jaga dengan baik, kita rawat, kita bersihin gulma-gulmanya, tetapi cuacanya tidak baik ini, hujan terus, bahkan datang banjir, maka tanaman itu juga akan hancur. Nah, begitu juga dengan kita ya. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan, prayer gitu ya, tetapi stillness-nya tidak ada ini, cuacanya buruk, maka itu juga akan menghambat. Nah, saudara-saudara, stillness akan memompa kita, menjaga kita untuk terus melakukan pertobatan dan doa tanpa henti itu. Nah, disitulah kita butuh keheningan batin atau stillness itu. Memaksakan diri kita, ya, kata Talasius tadi, untuk mencapai namanya level stillness. Kenapa memaksakan? Karena kita kadang-kadang memang hidup di dalam satu dunia yang mau semua serba cepat, ya, serba tergesa-gesa, terburu-buru, dan kita akhirnya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Tetapi kita harus punya forceful, paksaan dalam diri kita. Iya ya, saya mau meluangkan waktu untuk berhenti sejenak. Kalau kita baca di dalam Mazmur itu ada namanya Selah ya, atau pause, berhenti sejenak. Nah, stillness itu artinya kita berhenti sejenak. Kita berhenti sejenak, menenangkan hati dan pikiran ini untuk mendengarkan pengetahuan spiritual yang kita peroleh. Untuk firman Tuhan yang kita baca. Untuk khotbah yang kita dengar. Atau apapun itu, pengetahuan spiritual yang kita peroleh. Lalu kita hening mendengarkan itu di dalam doa. Sehingga nus itu akan diberkati. Nus itu akan bisa bekerja. Nah, kata Talasius, stillness salah satu kebajikan yang harus kita miliki. Lalu dia katakan lagi, Talasius mengatakan bahwa latihan yang tekun, ya, yaitu pengendalian diri, kasih, kesabaran, dan keheningan atau ketenangan batin, itu akan menghancurkan patience, doa-doa yang tersembunyi di dalam diri kita. Lalu Bapak Gereja yang lain bernama Diadokos dari Potiki, dia mengatakan pengetahuan spiritual yang datang melalui doa, keheningan yang mendalam, dan pertobatan yang sungguh-sungguh, ya, itu akan mendatangkan yang namanya wisdom, kebijaksanaan atau hikmat. Dan hikmat ini akan membuat kita memiliki strategi, ya, untuk terus bersama dengan anugerah Allah itu untuk melawan segala macam pikiran-pikiran jahat atau logisme yang timbul. Nah, kita perlu berjalan. Modal kita adalah prayer, doa, deep stillness, keheningan yang mendalam, berjalan bersama dengan anugerah Allah untuk berperang, bertempur di dalam hati, melawan nafsu-nafsu jahat atau hukum daging yang timbul. Kita lanjutkan lagi, tadi dari Diadokos, sekarang dari Saint Simeon the Theologian, the New Theologian. Dia berkata bahwa beberapa bapak gereja yang lain berkata kita harus berlatih keheningan hati atau keteduhan hati. Yang lain mengatakan berjaga-jaga. Yang lain mengatakan menjaga hati.
Ada beberapa gereja lain yang mengatakan kita harus melakukan keperjagaan dan rebuttal ya, melawan. Sedangkan yang lain mengatakan kita harus menginvestigasi, menyelidiki pikiran-pikiran kita atau logisme tadi dan menjaga intelek kita atau nous tadi. Nah, lalu Saint Simeon mengatakan semua itu sama. Kerjanya ada di dalam hati kita sendiri. Dan semuanya itu harus dikerjakan. Dan di dalam hati. Nah, hati itu menjadi semacam tempat di mana kita menerima atau kita diberi makan oleh mana surgawi. Nah, dia katakan. Ya. Jadi doa, keheningan, doa puja Yesus, rebuttal atau mengatakan tidak, ya, menyelidiki pikiran kita, menjaga nous itu, menjaga hati itu seperti mana surgawi yang menjadi makanan dari hati. Kalau boleh saya katakan tadi ilustrasi dengan tanaman tadi, itu semacam pupuk yang akan menyuburkan tanaman kita sehingga menghasilkan tanaman yang subur dan menghasilkan banyak buah. Itu kata Saint Simeon. Kemudian dari Nikitas Stitatos, dia berkata, stillness atau keheningan itu adalah keadaan intelek yang tidak terganggu, keadaan nous yang tidak terganggu. Jiwa yang bersukacita dan teduh, dia katakan, hati yang stabil, ya, berkontemplasi di dalam terang, memperoleh pengetahuan spiritual, mencapai yang namanya hikmat melalui nous yang suci, menangkap nous itu dan berbicara kepada Allah. Keheningan itu berarti juga unsleeping watchfulness atau keperjagaan yang tanpa henti, doa spiritual, ya, dan akhirnya mencapai yang namanya solidarity and union with God, ya, solidaritas dan penyatuan dengan Allah. Nah, Nikitas mengajarkan demikian. Intinya, stillness itu adalah keadaan nous yang tidak terganggu. Oleh sebab itu, keheningan itu penting. Jika kita tidak bisa menstabilkan, katanya tadi ya, menstabilkan nous itu di dalam keheningan, maka pengetahuan spiritual yang kita peroleh itu ibarat ya seperti air di dalam ember yang kepenuhan tumpah keluar dan akhirnya sia-sia begitu. Pengetahuan spiritual kita jadi sia-sia karena tidak ada yang masuk begitu, tumpah keluar. Gitu. Kalau kita ingat kembali perumpamaan ya tentang penaburan benih, bahwa banyak benih yang ditabur tetapi pada akhirnya dimakan oleh burung-burung, sia-sia gitu. Nah, stillness inilah menolong kita menciptakan kondisi hati, kondisi nous, ya, seperti tadi saya katakan seperti cuaca yang baik ini untuk bertumbuh. Nah, kita harus ciptakan cuaca hati ini, suasana hati ini yang tenang, yang hening di hadapan Allah, yang teduh. Tujuannya apa? Menaklukkan nous ini yang tersebar kemana-mana tadi, yang sibuk mengatur lalu lintas pikiran kita itu fokus kepada Kristus. Lord have mercy, Jesus Christ, Son of God have mercy on me. Nah, itu salah satu bunyi doa yang kita panjatkan di dalam keheningan batin kita. Menolong supaya nous ini stabil, tidak terganggu, ya, dan akhirnya nous ini bisa bekerja dengan maksimal. Nah, stillness ini adalah spiritual prayer, doa yang spiritual, doa roh bersama dengan Roh Kudus, bukan hanya sekedar doa saja, tetapi doa yang bersama dengan Roh Kudus, spiritual prayer, sampai kita bisa mencapai yang namanya union with God itu. Kemudian
Gregory dari Sinai, ya, dia mengatakan stillness itu akan menghasilkan kontemplasi. Nah, kita sering dengar istilah kontemplasi, ya. Jadi mulai dari stillness, kemudian kita akan mencapai yang namanya kontemplasi. Nah, kontemplasi ini berarti kita sudah mulai memasuki keheningan batin yang sungguh-sungguh, di mana fokus kita hanya kepada Allah. Ya. Lalu dari kontemplasi inilah, maka spiritual knowledge yang kita peroleh, yang kita dengar tadi, itu akan benar-benar menghasilkan spiritual knowledge, pengetahuan spiritual, yang memang itu menjadi makanan, memang benar-benar makanan bagi hati. Jadi saudara, memang Bapak Gereja membedakan begini, pengetahuan ada di level kognitif, ya, berarti level otak, pikiran, mind, itu bukan makanan hati, itu makanan bagi otak kita. Konsep, teori, argumentasi, ya, kita bisa beralasan, berasionalisasi, itu semua makanan dari otak atau mind kita. Ya, memang dalam jiwa itu ada 3 fakulti yang pernah saya ajarkan, kan? Ada nous, ada mind, ya, kemudian ada emosi. Nah, nous itu makanan, ya, nous itu ada di dalam hati, makanannya. Nous itu makanannya dari hal-hal spiritual, ya, dari Roh Kudus tadi, ya, mana tadi, kemudian makanannya spiritual dari Roh Kudus, itu nous. Kemudian kemudian fakulti jiwa yang kedua yaitu mind, ya. Nah, mind ini seperti logos tadi, dia makanannya adalah tadi saya katakan reason, alasan-alasan yang masuk akal. Pikiran, ya, kerja otak, itu. Nah, berarti pengetahuan, konsep, argumentasi, hal-hal yang ilmiah, saintifik, ya, itu semua adalah makanan bagi mind, otak, reason, bukan bagi nous, beda. Kemudian emotion dan passion itu hal-hal yang berkaitan dengan sensual, perasaan, emosi, ya, keindahan, kejijikan, kejelekan, kecantikan, itu makanan level fakulti jiwa yang ketiga yaitu emotion atau perasaan, emosi. Ya. Jadi ada nous, ada reason, ada emotion. Nah, makanan bagi nous itu adalah pengetahuan spiritual tadi, dari yang berasal dari Roh Kudus, yang dibawa oleh Roh Kudus ketika kita berdoa. Sedangkan makanan dari mind kita, ya, reason kita, jadi dibedakan antara nous dengan mind, ya. Mind, reason, atau bahasa Yunani dianoia. Satu nous, kalau mind itu namanya dianoia atau reason atau mind, itu makanannya adalah pengetahuan spiritual. Pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh, baik itu teologi, ya, ilmu-ilmu saintifik, sosiologi, dan semuanya, ilmu alam, itu semua makanannya adalah dari mind atau reason atau dianoia. Nah, termasuk pelajaran seperti ini, pelajaran teologi seperti ini, pengetahuan teologi seperti ini, itu makanannya hanya masih mind, masih level mind atau dianoia itu. Nah, itu yang perlu ditangkap oleh mind, lalu perlu dibawa turun ke dalam nous kita, sehingga itu menjadi makanan bagi nous, yaitu spiritual knowledge. Caranya gimana? Kontemplasi atau stillness tadi kata Gregory dari Sinai. Jadi dia mengatakan stillness menghasilkan kontemplasi, kontemplasi menghasilkan makanan bagi nous atau spiritual knowledge. Nah, spiritual knowledge inilah yang akan membuat kita mengerti hal-hal yang misteri. Ya, makanya tadi Evangelis mengatakan, kalau kamu seorang teolog, kamu adalah orang yang berdoa. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah berdoa, kita nggak bisa jadi seorang teolog, gitu. Nah, artinya kalau kita tidak pengetahuan teologi yang kita terima itu tidak memberi makan bagi nous kita, maka kita tidak akan bisa mengerti hal-hal yang misteri tentang Allah. Kemarin kita belajar bahwa Allah itu misteri. Satu sisi energinya dilimpahkan kepada kita untuk bisa mengalami hal-hal yang misteri dari Allah. Ya. Nah, saudara-saudara, kita harus menyadari ini. Ini penting banget.
pengetahuan-pengetahuan yang kita terima selama ini itu harus dibawa di dalam satu doa dan keheningan supaya menghasilkan spiritual knowledge menjadi makanan bagi nus. Dengan makanan ini, spiritual knowledge ini, maka nus itu akan semakin bisa menyadari tentang energi ilahi, tentang hal-hal yang misteri dari Allah, bisa menyadari bahwa tentang Allah, ya, bisa menyadari tentang kebajikan-kebajikan yang Allah inginkan, ya, kata Gregory, the fruit of theology tadi ya, teologi atau spiritual knowledge lagi. Spiritual knowledge ini sudah makanan nus ya, bukan main lagi. The fruit of the theology itu perfect love, kasih yang sempurna, humility, kerendahan hati, dispatience, atau ketersapihan nafsu, dan punya foresight, prophecy, foreknowledge, bisa melihat ke depan. Ya, memang dalam spiritual filokalis ini kita tidak hanya untuk hidup hari ini, tapi kita juga memikirkan akhir zaman, memikirkan penghakiman dari Allah itu, memikirkan bahwa kita akan mencapai kesempurnaan, foreknowledge. Kita lanjutkan lagi. Gregory dari Sinai juga mengatakan bahwa dia mengutip dari John Climacus, ya, bahwa keadaan stillness itu pertama adalah kita mengalami yang namanya total detachment. Kemudian artinya benar-benar fokus, ya, tidak terganggu, benar-benar hening gitu, benar-benar terasing dari luar. Kemudian yang kedua adalah resolute prayer, artinya doa yang mengubah hidup kita. Ini berarti kita bisa berdiri, bermazmur, dia katakan. Lalu yang ketiga, kita bisa berdoa di dalam keheningan. Ya, nah dia katakan pertama kamu mesti untuk stillness itu pertama masuklah ke ruang doa, sel doa, seperti yang Tuhan Yesus katakan, masuklah ke dalam kamar pribadimu. Nah itu berarti total detachment, ya, benar-benar kita sendiri di hadapan Allah. Kemudian melakukan satu doa yang sungguh-sungguh, di situ bisa bermazmur. Lalu yang ketiga, capailah doa itu di dalam keheningan. Nah ini langkah praktis yang dia ajarkan kepada kita. Satu lagi yang terakhir, dia dari Gregory dari Sinai, Bapak Gereja Gregory dari Sinai, mengatakan bahwa stillness adalah salah satu virtue yang harus didampingi dengan self-control, silence, ya, atau kediaman batin, ya, silence, lalu self-reproach, ya, dan bersamaan dengan yang namanya kerendahan hati, dia katakan, ya. Stillness adalah kebajikan yang harus berbarengan dengan self-control, silence, dan self-reproach. Nah, itu adalah kebajikan yang mendampingi atau yang berbarengan dengan stillness yang harus terus-menerus dikerjakan supaya kita terbebas dari yang namanya gangguan-gangguan atau patience atau logismo itu, ya, katakan dari Gregory Sinai. Nah caranya bagaimana? Gregory Sinai mengajarkan kepada kita bahwa masuklah ke dalam sel doamu, ya, duduk di situ atau berdiri di situ, kemudian lakukan doa puja Yesus, ya, kemudian bisa dibarengi dengan bermazmur. Oke, kita bisa mengutip 1-2
mazmur atau nyanyian. Kemudian kita mencoba untuk duduk mengatur napas kita dengan tenang, ya. Kemarin di dalam doa puja Yesus itu ada satu tip praktis, ya. Tip praktis itu waktu kita tarik napas, mengeluarkan napas, itu satu garis doa kita ucapkan. Nah, Gregorio di sini juga menyarankan hal yang demikian kepada kita. Nah, saudara-saudara, tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih ini ya saya berbicara. Materi kita hari ini adalah nasihat-nasihat bijaksana dari Bapak Filokalia, terutama tentang repentance tadi, tentang doa, tentang stillness atau keheningan. Nanti Shelin akan melanjutkan tentang nasihat bijaksana yang lain yang dia akan bagikan kepada kita yang berkaitan dengan hal-hal spiritual Filokalia ini. Nah, hari ini adalah hari yang pengajaran yang terakhir. Kiranya pengajaran-pengajaran seperti ini, sekali lagi, itu tidak hanya menjadi makanan bagi mind kita, reason kita saja, atau pengetahuan saja di otak, tetapi itu menjadi makanan bagi nus kita. Nourishment for our nus, ya. Itu menjadi makanan bukan hanya dianoia, tetapi nus kita. Supaya nus itu terus diberi kekuatan untuk mengerjakan buah roh itu, hukum roh itu menjadi buah roh. Nah, saudara, saudara bisa mendengarkan kembali ajaran-ajaran atau video-video dari saya, baik di FB Live ini, di Facebook saya, maupun di YouTube. Nah, saudara bisa mendengarkan, mempelajari kembali apa yang kami sampaikan, apa yang kami ajarkan, dan ini menolong kita, semoga menolong kita untuk memberikan makanan bagi jiwa kita, menjadi satu makanan yang bergizi bagi nus kita untuk kita mengerjakan pembaruan manusia baru itu, supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, dan itulah yang menjadi tujuan dari Allah. Dan terakhir, tentu kita harus mengingat kembali lagi bahwa apa sih tujuan akhir dari hidup kita? Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana gambar Allah yang dalam diri kita, manusia baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu dikerjakan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus, dan akhirnya kita muka dengan muka melihat Kristus, menyatu dengan Dia di dalam energi Allah, di dalam anugerah Allah. Terima kasih sudah selama beberapa hari ini sudah mengikuti, mendengarkan, mempelajari, dan bergumulin bersama tentang masalah spiritualitas ini. Saya dan teman-teman semua tidak ada yang sempurna, dan jika selama dalam pengajaran seperti ini ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau hal-hal yang kurang dipahami, saya meminta maaf, ya. Dan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, bisa mengetik di kolom di FB saya, Facebook saya, dan jika saya ada waktu, ada kesempatan, saya akan membalas satu-satu pertanyaan tersebut, dan semoga pertanyaan itu bisa, jawaban-jawaban saya bisa memuaskan apa yang menjadi pergumulan teman-teman semua. Dan juga teman-teman semua, jika ada yang ingin share video-video dari seperti ini, silakan, ya. Tidak perlu izin, silakan share aja. Dan tujuan saya itu cuma satu, yaitu bisa memberkati banyak orang, ya. Karena memang spiritual Filokalia ini bagi saya itu seperti harta yang terpendam, yang sekian tahun saya mengikuti Tuhan, saya temukan kembali harta itu, dan itu sangat memberkati saya, dan saya punya kerinduan juga untuk memberkati teman-teman semua. Mungkin apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan selama ini jauh dari sempurna, ya. Saya juga masih harus banyak belajar, banyak berlatih, melakukan, bukan hanya tahu saja menjadi makanan bagi
pikiran saya saja, tetapi ini apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu, termasuk saya itu juga menjadi makanan bagi kita bersama, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus, menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, atau yang saya sebut dengan teosis tadi. Terima kasih Tuhan, teman-teman semua, atas attention-nya dan perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan, silakan bisa memberikan pertanyaan di komen di Facebook ini. Dan berikutnya ada beberapa tips praktis dari Shelin, ya, yang akan dia bawakan sebentar lagi. Thank you semuanya. Selamat siang. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Hendy tadi tentang doa, pertobatan, dan juga stillness. Dan untuk melengkapi pengajaran itu, saat ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat praktis yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh Bapak-Bapak Filokalia. Yang pertama, nasihat yang pertama berbunyi seperti ini. Salju tidak pernah bisa memancarkan api, air tidak pernah bisa mengeluarkan api. Semak duri tidak pernah bisa menghasilkan buah ara, hanya saja hatimu tidak pernah bisa bebas dari pikiran, kata-kata, dan tindakan yang menindas sampai ia memurnikan dirinya secara internal. Bersemangatlah untuk menempuh jalan ini. Awasi hatimu selalu, terus deraskan doa, Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Jadilah rendah hati, aturlah jiwa Anda dalam keheningan. Nah, jadi jelas di sini dikatakan bahwa salju tidak pernah bisa memancarkan api. Artinya apa yang ada di dalam hati kita, kalau misalnya di dalam hati kita itu jahat, maka pasti yang keluar dari hidup kita pun jahat. Jadi kita harus benar-benar menjaga hati kita dengan doa, seperti doa Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Karena ketika kita menjaga hidup kita dari dalam, dari hati kita, maka yang keluar pun akan sama dengan apa yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita latih hati kita untuk terus rendah hati di hadapan Tuhan, latihan untuk hidup dalam keheningan, gitu, atur hati kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini, semua itu terbentuk dari hati yang benar. Kemudian yang kedua, kutipan yang kedua berbunyi seperti ini. Ada salah satu biarawan bertanya kepada guru besar Bapak Nistro, apa yang harus saya lakukan untuk hal yang terbaik dalam hidup? Dan Bapak itu menjawab, semua pekerjaan tidak setara. Alkitab mengatakan bahwa Abraham ramah dan Allah menyertainya. Dikatakan juga bahwa Elia menyukai ketenangan dan Allah menyertainya. Dikatakan juga bahwa Daud rendah hati dan Allah menyertainya. Jadi jalan apapun yang ditemukan jiwamu atau apa yang dirindukan jiwamu dalam mencari Tuhan, lakukanlah itu dan selalu jaga integritas hatimu. Jadi kita semua memiliki kemampuan yang berbeda-beda satu sama lain gitu. Ada yang memiliki kelebihan dalam berdoa, ada yang memiliki kelebihan dalam mencerna firman Tuhan atau mengajarkan firman Tuhan. Jadi kita semua memiliki karunia khusus. Mungkin yang lain memiliki karunia untuk murah hati, yang lain memiliki karunia hati untuk memiliki karunia untuk sabar gitu dalam menghadapi orang lain. Pokoknya intinya apapun yang hal benar, apapun perintah Tuhan yang diajarkan Alkitab ya, yang bisa kita lakukan, satu kebenaran aja kita belajar lakukan itu terus-menerus, maka itulah karunia yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Jadi jangan pernah menunggu sampai kita benar-benar bisa melakukan kebenaran itu, tetapi mulailah dari apa yang kita bisa lakukan. Jadi carilah, mulai belajar untuk mencari hal benar apa, hal baik apa yang bisa saya lakukan dalam menjalin relasi hubungan kita dengan Tuhan atau dengan sesama gitu. Kita lakukan itu secara perlahan-lahan, karena lama-kelamaan itulah akan menjadi kebiasaan dan itu adalah karunia yang Tuhan sudah kasih dalam masing-masing pribadi kita. Kemudian kita lanjut dalam kutipan ketiga. Bapak Antoni berkata seperti ini, siapapun yang duduk dalam keheningan dan diam telah lolos dari 3 peperangan.
mereka yang mendengar, berbicara, dan melihat. Maka hanya ada satu perang yang tersisa untuk bertarung, dan itu adalah pertempuran untuk hatimu sendiri. Ini merupakan ucapan dari para penatua. Jadi Bapak Antoni ini dia menjelaskan bahwa betapa pentingnya ketika kita melakukan keheningan. Keheningan itu yang sudah kemarin-kemarin kita pelajari, di mana kita fokuskan hati kita, tenang, dan kita sujud di hadapan Tuhan. Siapkan jiwa kita dalam ketenangan, sungguh-sungguh tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Bisa di saat itu kita mulai mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan, gitu. Dan di situ katanya ketika kita tenang, maka kita sebenarnya sudah berhasil mengalahkan pendengaran kita. Artinya kita mulai, kalau kita tenangkan berarti kita mulai mengacukan atau mengabaikan hal-hal yang kita dengar di samping kiri kanan, kita abaikan dulu sementara, kita hening dari berbicara, hening dari melihat hal-hal yang lain, tapi kita hanya fokus ke hati kita dan fokus kepada Tuhan. Dengan begitu, ada satu perang yang tersisa, yaitu bagaimana kita bertempur dengan hati kita. Yaitu bisa aja kita mungkin tutup mata, kita berdoa gitu, sungguh-sungguh, tapi hati kita itu kemana-mana, kita nggak tahu ya. Mungkin aja hati kita berpikir ke hal-hal yang lain, imajinasi yang lain. Jadi dalam keheningan, peperangan yang perlu kita hadapi adalah bagaimana kita tetap menjaga hati kita, tetap berfokus pada Tuhan. Kemudian yang keempat, ada penjelasan poin seperti ini. Amasara berkata, jika saya berdoa kepada Allah bahwa semua orang harus menyetujui perilaku saya harus menemukan diri saya menyesal tanpa henti di depan pintu masing-masing manusia. Saya tidak akan menanyakan ini, melainkan saya akan berdoa bahwa agar hatiku murni bagi semua orang. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika kita ingin atau menginginkan orang lain itu berpikir sama seperti kita, mengikuti apapun yang kita inginkan, pasti dikatakan kita akan bersujud, di seperti ini bilang kita akan bersujud menyesal tanpa henti di depan pintu masing-masing manusia, karena manusia tidak ada satupun manusia yang benar gitu. Nggak ada satupun manusia yang benar, kita pasti nggak pernah luput dari salah dan dosa. Gitu. Jadi kita tidak boleh menganggap diri kita adalah yang paling benar di antara yang lain gitu. Karena ketika kita menganggap diri kita yang paling benar, di saat itulah justru kita melihat bahwa sebenarnya diri kita tuh salah gitu. Karena tidak pernah ada manusia yang 100% hidupnya itu adalah benar kecuali Yesus Kristus sendiri. Jadi walaupun mungkin kita sebagai manusia melihat diri kita benar, tetapi di hadapan Allah kita tetap saja ada cacatnya. Kita pasti memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Gitu. Jadi kita semua manusia berjuang. Semua kita berjuang untuk bagaimana hidup dalam kebenaran. Bagaimana mengolah hidup kita, membawa hati kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi jangan pernah menganggap diri terlalu berlebihan gitu. Kalau kita bisa lakukan berarti itu semua karena Tuhan. Karena kita nggak tahu di posisi mana, di saat mana kita itu bisa jatuh dalam dosa dan juga dalam kesalahan-kesalahan yang lain. Oke, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini ada satu kutipan yang bagus dari Bapak Filemon. Bapak Pilokalian bernama Filemon. Di sini dia berkata seperti ini. Awasi diri Anda dengan hati-hati. Jangan biarkan diri Anda terhanyut oleh obsesi eksternal. Gerakan jiwa yang kacau khususnya dapat dibuat tenang oleh keheningan. Namun jika Anda terus mendorong dan menstimulasi mereka akan mulai meneror Anda dan dapat mengganggu seluruh hidupmu. Begitu mereka memegang kendali, maka akan sulit untuk menyembuhkan mereka. Karena untuk meredakan sakit, kita tidak bisa berhenti untuk menggaruk. Jadi maksud ini sederhananya dimaksud oleh Bapak Filemon itu jagalah diri kita, jagalah pikiran kita ketika kita mau belajar untuk mempraktekkan keheningan gitu, atau memulai doa di dalam hati kita ya, memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Itu kita harus benar-benar menolak segala pikiran-pikiran atau obsesi-obsesi yang eksternal gitu. Walaupun mungkin
Ketika kita memiliki banyak masalah atau banyak beban, yang pasti yang ada di pikiran kita ada begitu banyak beban. Nah, kalau misalnya dalam saat-saat seperti itu, kita akan sulit menemukan keheningan gitu. Keheningan, karena keheningan di sini bukan berarti keheningan yang biasa saja, tetapi keheningan di sini mana kita tuh benar-benar siapkan hati kita, bersihkan pikiran kita dari segala pikiran-pikiran yang lain. Dengan begitu kita bisa dengan fokus kepada Tuhan. Kalau kita terus memikirkan hal-hal yang lain, membayangkan hal-hal yang lain, pasti sekali kita membayangkannya itu akan terus terbayang, sehingga doa kita pun nanti akan kita nggak fokus dalam melaksanakan doa. Ya, seperti itu. Dan juga di dalam kutipan yang ke-6 sini, ini menurut John Climacus. Di sini katakan seperti ini. Tetapkanlah pikiranmu mengikuti jalan orang-orang kudus. Sukailah gaya hidup yang sederhana. Pakailah pakaian yang biasa-biasa saja. Makanlah makanan yang sederhana. Berperilaku dengan cara yang tidak terpengaruh. Jangan berdiri seolah-olah Anda penting. Berbicaralah dari hatimu. Jadi untuk kita belajar berjuang untuk hidup dalam kebenaran, seperti apa yang Kristus mau kita lakukan gitu, untuk menghindari segala dosa. Kita secara praktisnya mari kita belajar untuk menyukai hal-hal yang sederhana gitu. Belajar melihat belajar dari kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab, ataupun mungkin dari para bapak-bapak gereja, orang-orang kudus yang sudah menunjukkan imannya gitu. Kita belajar hidup rohani dari mereka gitu. Kita terus berjuang gitu. Jangan terlalu di sini berperilaku dengan cara yang tidak terlalu terpengaruh gitu. Jangan terlalu ingin yang langsung jadi benar-benar gitu, karena itu semua membutuhkan perjuangan. Jadi kita perlu banyak belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman secara rohani dari kita. Kemudian ini menurut John Climacus juga, di sini katakan bahwa setelah pembaptisan kita, pembaptisan yang lebih besar lagi, jika aku bisa berani mengatakan demikian, adalah baptisan yang disediakan oleh air mata kita. Baptisan pertama kita membersihkan semua dosa lama kita. Baptisan air mata kita membersihkan kita menjadi baru dengan karunia belas kasih Allah yang diberikan kepada umat manusia. Jadi ketika kita mulai bertobat, kita mulai dibaptis ya. Ketika kita dibaptis kan kita keluar dari air, itu tandanya bahwa kita meninggalkan dosa-dosa kita disucikan gitu. Tetapi ketika kita sudah dibaptis dari air, ada satu baptisan lagi, yaitu disebut sini air mata gitu. Kenapa baptisan air mata? Karena ketika kita sudah menjadi orang Kristen, pasti ada banyak perjuangan-perjuangan yang kita akan melawan daging kita, melawan dosa-dosa kita gitu, yang lama, dosa-dosa yang lama mungkin sampai kita dalam hidup baru, mungkin dosa-dosa favorit kita yang mungkin masih muncul gitu ya. Nah, kita justru ketika kita baptis, setelah dibaptis pada pertama kali, itu justru adalah awal kita berperang dengan dosa-dosa kita yang ada di dalam diri kita. Jadi cara kita untuk membersihkan dosa-dosa kita yang baru itu yang sering muncul, yaitu dengan air mata. Air mata adalah tanda penyesalan, tanda kita menyesal di hadapan Tuhan, mengakui bahwa saya berdosa dan saya mau belajar untuk hidup benar. Tuhan tolong aku gitu. Karena air mata juga merupakan satu karunia dari Allah. Kenapa karunia dari Allah? Karena ketika kita menyesal dari dosa-dosa kita balik kepada Tuhan, kita menangis, memohon ampun dengan air mata, itu secara tidak langsung merupakan ekspresi di mana kita berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa kita yang sering muncul di dalam hati dan pikiran kita setelah kita mengikuti Yesus. Kemudian yang ke-8 di sini menurut Aprahat orang Persia. Ini mengatakan bahwa Tuhan kita menyuruh kita berdoa secara rahasia. Itu berarti di dalam hatimu. Dan dia memerintahkan kita untuk menutup pintu dalam Matius 6 ayat 6. Itu ya tentang perikop tentang doa. Pintu apa katanya harus kita tutup? Jika bukan mulut, karena kita adalah bait suci di mana Kristus tinggal. Karena seperti yang dikatakan Rasul, Anda adalah bait Allah. Dan 1 Korintus 3 ayat 16.
Dan Allah masuk ke ruang dalam diri Anda, ke rumah ini, untuk membersihkan dari segala yang najis. Tetapi hanya satu pintu, yaitu mulutmu ditutup rapat. Jadi ketika kita berdoa Tuhan menyuruh kita berdoa secara rahasia, artinya berdoa secara tidak secara tersembunyi ya, tanpa perlu harus dilihat oleh orang lain gitu, tanpa perlu harus dilihat oleh orang banyak, tetapi kita harus menutup pintu. Sini disebutkan menutup pintu. Pintu apa sih yang kita tutup? Yaitu pintu mulut kita gitu. Jadi maksudnya seperti apa menutup pintu mulut kita? Ketika kita berbicara, ketika kita mendengar, ketika kita melihat, itu kita belajar juga untuk di saat itu sebenarnya secara kasat mata sebenarnya kita juga melakukan doa gitu. Apapun yang, karena ketika kita berdoa dalam hati, maka apa yang keluar dari hidup kita itu juga adalah doa gitu. Jadi ketika kita belajar menutup mulut kita dari segala perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan-perkataan yang mencela orang, dan segala perkataan-perkataan yang merugikan orang lain, kita belajar untuk mengoreksi itu dan mengurangi itu. Karena sebenarnya apa yang keluar dari mulut kita itu juga adalah doa yang berasal dari hati kita gitu. Jadi ketika kita tahu untuk mengontrol mulut kita, di saat itu juga kita sedang menjaga, saat yang itu juga kita sedang melakukan doa di hadapan Tuhan gitu. Kemudian yang ke-9, ini menurut Arfarat orang Persia. Dia mengatakan bahwa dari saat Anda mulai berdoa, angkatlah hatimu ke atas dan arahkanlah matamu ke bawah. Fokuskan pada diri Anda yang paling dalam, dan di sana berdoa secara rahasia kepada Bapamu yang di surga. Ya, ketika kita berdoa, jelas ya, katakan sini, arahkan matamu ke bawah. Ke bawah maksudnya adalah ke dalam hidup kita, gitu. Kita mungkin mengarahkan mata kita ketika kita melihat hidup kita begitu berdosa di hadapan Tuhan, ya. Kita adalah manusia yang berdosa, seperti doa pemungut cukai itu mengatakan, ampunilah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dia melihat dirinya adalah orang yang berdosa, tetapi dia mengangkat hatinya ke hadapan Tuhan. Jadi walaupun kita merasa diri kita berdosa, ya, kita melihat diri kita penuh dengan dosa, tetapi kita ingat bahwa saat kita berdoa yang kita lihat adalah Tuhan, gitu. Selain di sisi lain kita melihat hidup kita, di sisi lain juga kita melihat Tuhan mampu untuk menolong kita mengatasi dosa-dosa kita gitu. Kalau kita terlalu fokus untuk selalu melihat ke bawah tanpa hati kita terangkat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang selalu merasa bersalah, dan semakin merasa bersalah terlalu berlebihan, dan itu bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan gitu. Tetapi kita harus seimbangkan keduanya. Kemudian yang ke-10 di sini menurut masih sama Arfarat orang Persia, dia mengatakan bahwa sebelum Anda berdoa, pertama-tama ampuni semua orang yang telah menyinggung Anda, lalu berdoa. Hanya dengan demikian doamu akan naik ke hadirat Tuhan. Jika Anda tidak mengampuni, maka doamu hanya akan tetap di bumi. Jadi sama seperti kata Alkitab ya, yaitu kita harus belajar mengampuni sebelum kita menaikkan doa kepada Tuhan. Karena mengampuni itu harus jadi, itu merupakan satu wadah yang, atau satu wadah sebagai persiapan kita sebelum kita masuk dan menghadap Tuhan melalui doa. Kemudian yang ke-11 di sini menurut sama Arfarat orang Persia, saat Anda berdoa berhati-hatilah bahwa Anda berada di hadirat Allah, mempersembahkan korban imamat. Bukanlah hal yang memalukan Anda mempersembahkan korban yang cacat. Jadi saat Anda berdoa untuk diampuni, pertama-tama ampuni mereka yang telah menyinggung Anda. Bawa mereka ke dalam nus atau mata hati dan ampuni mereka. Dan kemuliaan Anda sendiri juga akan tahu pengampunan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa pada Tuhan, tentunya hati kita yang terangkat kepada Tuhan, dan Tuhan melihat hati kita. Kalau di hati kita ini masih ada benci kepada orang lain, kepada teman kita, sakit hati, kepada saudara-saudara kita, atau lingkungan, ataupun keadaan kita masih punya perasaan-perasaan yang khawatir atau terlalu sakit hati kepada orang lain, itu sama saja hati kita
atau nus kita ini seakan-akan masih dicemari oleh kebencian. Jadi kita harus bawa orang itu ke dalam hati kita dan kita ampuni dia di sana. Setelah kita ampuni dia, maka hati kita, nus kita akan benar, saat itu juga nus kita akan benar-benar siap untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian selanjutnya menurut Mark D. Asketik, dia menyatakan seperti ini. Seorang anak sapi muda mulai mengembara setelah seorang anak sapi muda mulai mengembara setelah merumput segar dan akhirnya menemukan dirinya terdampar di antara jurang yang menakutkan. Begitu pula dengan jiwa, karena pikiran-pikiran jahat lambat laun menyesatkannya. Jadi pikiran jahat itu sebenarnya dia bisa dikatakan sangat handal untuk membawa kita ke hal-hal yang membuat kita tuh menyeret kita ke hal-hal yang mencengkeram kita, yang membuat kita atau membuat pikiran, hati dan jiwa kita tuh tersesat. Seperti anak sapi ini, dia mengembara, merumput segar, dia terlalu keasikan dengan makan rumput-rumput segar itu tanpa dia tahu sebenarnya dia sudah ada di samping jurang gitu. Tinggal sedikit lagi dia akan masuk ke dalam jurang itu dan mati binasa di sana. Itu juga dengan pikiran-pikiran sesat kita. Awal-awalnya kadang menyenangkan dan kita jadi terbiasa dengan itu dan tidak mudah untuk melepasnya. Akhirnya lama-kelamaan justru dia malah menyeret kita ke dalam jurang kebinasaan gitu. Jadi kita harus berhati-hati menjaga pikiran kita. Ketika pikiran jahat, salah satu pikiran jahat mulai muncul, cepat-cepat untuk menggantinya dengan pikiran Kristus atau memperbaikinya sebelum itu menjadi kebiasaan dan akan membawa kita dalam kesesatan. Dan yang ke-13, ini menurut John of Apamea, dikatakan bahwa jika kita menyucikan diri kita dari kejahatan, maka kita akan melihat kenyataan yang tidak terlihat. Namun tidak ada gunanya ketika kita masih buta bertanya mengapa kita tidak bisa melihat cahaya. Tidak ada gunanya menjejalkan telinga kita dan kemudian bertanya mengapa kita tidak bisa mendengar apa-apa. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa ketika kita menyucikan diri kita, maka kita akan melihat kenyataan yang tidak terlihat. Jadi ketika kita punya kemauan untuk mau hidup suci, ya, di saat itu juga sebenarnya mata kita terbuka untuk melihat segala hal-hal yang tidak suci dari diri kita. Gitu. Tuhan membukakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak benar, yang sebenarnya tidak suci seperti yang kita inginkan dalam diri kita. Nah, jadi oleh sebab itu bahwa ketika kita mengetahui hal ini, untuk menjadi suci adalah pergumulan yang perlu kita sama-sama lalui secara bersama-sama. Jadi untuk melihat hal-hal yang tidak suci dari hidup kita, maka belajarlah untuk melakukan hal yang suci. Ketika Anda belajar melakukan hal yang suci, pada saat sama Anda melihat hal yang tidak suci dalam hidup Anda, di saat itu juga Anda belajar untuk merubah hal-hal itu. Kemudian yang ke-14, di sini menurut Macarius the Great, seorang murid harus selalu mengingat akan Allah di dalam dirinya. Sebab ada tertulis, engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, dalam Ulangan 6 ayat 5 ya. Anda tidak hanya mengasihi Allah ketika memasuki tempat doa, tapi juga harus mengingatnya dengan kasih yang mendalam ketika Anda berjalan atau berbicara kepada orang lain atau mengambil makanan Anda. Karena kitab suci mengatakan, di mana hatimu berada, di sana juga hartamu berada. Dan tentunya dimanapun hati seseorang diberikan, dimanapun keinginan terdalam mereka menarik mereka, itulah sesungguhnya ilah mereka. Jika hati seorang murid selalu merindukan Allah, maka Allah pasti akan menjadi penguasa hati. Jadi ketika kita menjadi murid Kristus, di saat itu juga kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa setiap hari, setiap detik kita harus belajar untuk merindukan Dia. Menyiapkan telinga kita, menyiapkan hati kita untuk selalu rindu akan Dia. Karena jelas ini katakan bahwa di mana letak siapa yang kita letakkan atau izinkan untuk berkuasa dalam hati kita, maka pribadi itu juga atau orang itu juga yang akan selalu kita rindukan. Jadi kalau kita taruh
pikiran-pikiran jahat, iblis yang berkuasa dalam hati kita, maka kita akan setiap hari kita akan selalu tergoda untuk melakukan hal-hal yang dia mau, dan kita selalu rindu melakukan hal-hal yang dia mau. Ketika kita sudah tidak melakukan hal-hal yang jahat, kita pasti kepengen lagi, karena sudah jadi kebiasaan untuk menuruti dia, karena dia yang sedang bertahta dalam hati kita. Tapi kalau kita berikan tahta hati kita kepada Tuhan, maka kita setiap hari akan selalu rindu untuk mengasihi dia, bagaimana membuat dia Kristus menjadi senang dengan apa yang kita lakukan, mengikuti kehendaknya, apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Kita akan selalu rindu untuk melakukan hal-hal yang benar. Kita akan selalu rindu melakukan hal-hal yang positif, dirindu untuk memikirkan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Jadi letakkan Tuhan di hatimu sehingga kamu akan selalu rindu kepada Tuhan dan apa yang dia mau. Dan yang ke-15 yang terakhir, di sini menurut Mark W.S. ketik, jika nus Anda dapat berdoa tanpa gangguan, hati Anda akan segera melembut. Dan sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, Allah tidak akan pernah mencela hati yang rendah dan tertekan. Dalam Mazmur 51 ayat 17. Jadi di sini jelas bahwa ketika kita berdoa tanpa gangguan, artinya dengan fokus hati kepada Tuhan, maka pada saat yang sama juga kita sebenarnya lagi sedang menunjukkan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Jadi berdoa di dalam hati atau menjaga fokus kita kepada Tuhan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu menunjukkan bahwa kita sementara merendahkan hati di hadapan Dia, dan Tuhan tidak pernah merendahkan atau mencela orang-orang yang datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Justru Dia akan membukakan pintu belas kasihan ketika kita benar-benar dengan rendah hati menyesal semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dan karunia-Nya yang Kristus berikan itu memampukan kita untuk memperbaiki dosa kita dan untuk memulai hidup yang baru dengan Dia. Oke, sampai di sini yang bisa saya jelaskan tentang nasihat-nasihat praktis atau nasihat sederhana yang perlu kita lakukan dari pengajaran Bapak-Bapak Pilokalia ini, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat yang sudah menonton. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita mengiring Tuhan.